Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Dewi Rinza. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang dimana aplikasi ini dibuat untuk menggunakan stok barang menggunakan database Airtable. Aplikasi ini berfungsi untuk mengelola data barang serta melakukan proses penambahan dan pengurangan stok. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu Screen pertama yaitu tentang data barang, yang dimana data barang ini pada halaman ini terdapat beberapa komponen, yaitu seperti kolom kode barang, yang dimana untuk memasukkan kode barang, kemudian ada nama barang untuk memasukkan nama barang, ada tombol simpan digunakan untuk menyimpan data barang, serta masuk ke dalam database, serta ada tombol edit, di mana mengubah data yang tersimpan, serta ada tombol hapus untuk menghapus data barang dan tombol daftar barang untuk melihat seluruh data yang telah disimpan. Ketika aplikasi sudah berjalan, kode ini bisa berjalan seperti isi kode barang, isi nama barang, lalu diklik simpan. Kemudian penjelasan pada screen 2, yaitu halaman ini digunakan untuk melakukan proses perubahan stok barang, di mana langkah pertama memasukkan kode barang, kemudian menekan tombol cek. Nanti data barang ditampilkan secara otomatis. Setelah data ditemukan, aplikasi ini akan menampilkan nama barang, serta stok terakhir barang. Kemudian ada jenis proses, yaitu memilih proses barang masuk ataupun barang keluar. Kemudian pengguna memasukkan jumlah barangnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau tombol proses digunakan untuk memperbaharui jumlah stok sesuai transaksi yang dilakukan. Sedangkan tombol reset ini digunakan untuk mengosongkan seluruh isian agar siap digunakan kembali. Selanjutnya, kita akan menjelaskan pada blok. Nah, di sini terdapat blok-blok untuk logika pemrogramannya di Codular. Yang pertama yaitu pada halaman ini seluruh logika aplikasi dibuat menggunakan blok untuk mengatur bagaimana aplikasi ini bisa merespon setiap aksi yang dilakukan oleh pengguna, mulai dari menyimpan datanya, menghapus, mencari, hingga memperbaharui stok datanya. Yang pertama di sini saya akan jelaskan blok screen install, yaitu di mana berfungsi sebagai proses awal ketika aplikasi dijalankan. Pada blok ini, aplikasi melakukan inisialisasi komponen dan menyiapkan data agar sistem siap digunakan. Kemudian ada blok tombol simpan, di mana blok button simpan klik ini dijalankan ketika tombol simpan ditekan, sistem akan mengambil data kode barang dan nama barang yang telah diinput, kemudian mengirimkannya ke database untuk disimpan. Jika berhasil, aplikasi akan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Kemudian ada tombol edit, di mana digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada. Setelah pengguna mengubah data, sistem akan mengirim data terbaru ke database sehingga informasi barang diperbaharui. Kemudian ada blok tombol hapus, di mana blok button hapus ini berfungsi menghapus data barang dari database berdasarkan data yang dipilih setelah berhasil dihapus, daftar dan akan diperbarui secara otomatis. Kemudian ada blok daftar data barang, di mana digunakan untuk list picture, menampilkan seluruh data barang yang tersimpan di database. Ketika salah satu data dipilih, data tersebut akan otomatis ditampilkan pada kolom input, sehingga dapat diedit ataupun dihapus. Kemudian ada blok tombol cek, di mana button cek klik ini digunakan untuk mencari data berdasarkan kode barang yang dimasukkan. Jika data ditemukan, aplikasi akan menampilkan nama barang beserta stok terakhirnya. Kemudian ada blok tombol proses, di mana button proses ini merupakan logika utama aplikasi sistem, yang dimana membaca jenis proses yang dipilih, yaitu mau barang masuk ataupun barang keluar. Jika barang masuk, stok ditambah sesuai jumlah yang dimasukkan. Jika barang keluar, stok akan mengurangi setelah perhitungan selesai, di mana stok terbaru akan disimpan kembali ke database. Kemudian ada blok tombol reset, yang dimana digunakan untuk mengosongkan seluruh kolom input sehingga pengguna dapat melakukan transaksi berikutnya tanpa harus menghapus data secara manual. Selanjutnya ada blok database, di mana terdapat blok database ini aplikasi database menangani proses menyimpan,
pengambilan, pembaruan, penghapusan, serta seluruh informasi pada aplikasi tersebut tersinkronisasi. Jadi, keseluruhan halaman blog ini berfungsi sebagai pusat logika aplikasi, seluruh proses mulai dari input data, pengelolaan data barang, sehingga pembaruan stok dikendalikan oleh blok-blok program yang saling terhubung dengan database sehingga aplikasi dapat berjalan sesuai fungsinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang database yang ada di Airtable, di mana terdapat pertama ada kolom tabel data barang, di mana tabel data barang ini merupakan tabel utama yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, master seluruh barang yang ada di dalam sistem, informasi yang disimpan meliputi kode barang dan nama barang. Jadi setiap proses hanya didaftarkan satu kali sehingga data ini menjadi acuan pada tabel lainnya. Dengan adanya tabel ini, proses pencatatan barang masuk maupun barang keluar maupun perhitungan stok dapat dilakukan secara konsisten tanpa perlu menginput ulang informasi barang. Kemudian ada tabel stok barang terakhir yang mana digunakan untuk menyimpan jumlah stok terbaru dari setiap barang setelah menjadi transaksi barang masuk maupun barang keluar, di mana data pada tabel ini akan terus diperbarui secara sesuai dengan perubahan transaksi sehingga pengguna dapat mengetahui ketersediaan stok secara real time. Tabel ini berfungsi sebagai hasil akhir dari proses pengelolaan persediaan barang. Yang ketiga ada tabel barang masuk di mana digunakan untuk mencatat setiap transaksi penambahan stok barang. Data yang biasanya disimpan meliputi kode barang, nama barang, serta jumlah barang yang masuk, serta tanggal transaksi setiap transaksi. Pada tabel ini akan menambah jumlah stok barang yang terdapat pada tabel stok akhir sehingga sistem dapat mengetahui penambahan persediaan yang terjadi. Kemudian ada barang keluar, yaitu digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran barang, di mana informasi yang disimpan antara lain kode barang, kayak nama barang, serta jumlah barang yang keluar dan tanggal transaksinya juga. Di mana setiap data ditambahkan pada tabel ini akan mengurangi jumlah stok pada tabel stok akhir. Dengan demikian sistem dapat membantu penggunaan antara atau penjualan barang secara lebih akurat. Keempat tabel tersebut saling berhubungan dalam proses pengelolaan stok barang. Tabel data barang menjadi sumber data utama yang digunakan oleh tabel barang masuk dan barang keluar. Selanjutnya data dari kedua tabel transaksi tersebut akan mengurangi jumlah persediaan yang ditampilkan, serta stok terakhir di mana alur kerja sistem dimulai dari pendataan, pencatatan masuk ataupun barang keluar, dan akhirnya sistem menghitung serta menampilkan stok barang yang masih yang tersedia. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Demikian video yang saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.